Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa ba'd. Wassalal muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dengan lisan kita, kemudian bersyukur dengan hati kita, meyakini semua nikmat datangnya dari Allah dan menggunakan kenikmatan tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah syukur yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan lisannya, dengan hatinya, dan juga dengan anggota badannya digunakan untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah pembahasannya masih berkaitan dengan taharah ya. Insyaallah bab tentang madhi dan yang lainnya. Namun sebelum itu ada sebuah kisah ya. Ataupun sebelum masuk ke materi, kita jangan lupa senantiasa mencurahkan sholawat dan salam kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga untuk orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat nanti. Sama rahimani wa rahimakumullah adalah para sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai dikatakan seandainya imannya Abu Bakar itu dibandingkan seluruh manusia, niscaya Abu Bakar akan mengungguli kita. Ya, luar biasa. Imannya Abu Bakar seandainya ditimbang dengan seluruh imannya manusia, niscaya akan mengungguli keimanan kita semuanya. Ada sebuah athar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, ahbib habibaka haunan ma. Cintailah orang yang kamu cintai itu sedang-sedang saja. Jadi perintahnya mencintai seseorang itu sedang-sedang saja, jangan berlebihan. Kenapa? Kata beliau, asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Bisa jadi orang yang sangat kamu cintai, ya, sangat kamu kagumi, ya, kedanan istilahnya. Kemudian suatu hari menjadi orang yang paling dibenci. Ya, banyak terjadi seperti itu. Ya, tadinya pengen sekali ya nikah sama anaknya, sangat cinta dengan anaknya, ternyata gagal, gitu ya. Karena saking cintanya, ya, katanya cinta mati ya. Akhirnya ketika gagal, kemudian jadi benci, ya, baik sama orangnya maupun sama keluarganya. Biasa saja, jangan berlebihan. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, wa aghdib baghidaka haunan ma. Bencilah orang yang kamu benci juga sedang-sedang saja. Asa ayyakuna habibaka yauman ma. Bisa jadi dia adalah orang yang akan menjadi orang yang paling kamu cintai pada suatu hari, ya. Kadang seperti itu. Awalnya musuhan ya. Biasanya gelut gitu ya. Ternyata tahu-tahu nikah. Awalnya gelut musuhan, ternyata tahu-tahu suka. Ya, demikian. Nah, jadi kalau benci ya biasa saja. Benci ternyata tahu-tahu butuh gitu kan. Malu dah Pak. Malu kalau sudah benci yang sangat ternyata suatu saat butuh, kan jadi malu. Mau ngomong gak enak, padahal butuh banget, gak ada yang bisa nolong kecuali dia misalkan. Jadi malu. Ya ndak bisa kemudian luwes berinteraksi. Ya, itu luar biasa. Ya, tips dari beliau radhiyallahu anhu ya di dalam bergaul. Begitu juga dengan istri kita, ya, seorang wanita, bagaimanapun dia, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan ya,
Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, innal mar'ata khuliqat min dila'il a'waj. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling atas, paling bengkoknya. Ya. Jadi ini ngapunten nggih ibu-ibu nggih, sifat dasarnya itu apa? Ibu-ibu wanita itu bengkok. Ya. Ini istamta'ata biha. Kalau kamu ingin bersenang-senang dengannya, kamu bisa saja bersenang-senang dengannya. Wa fihi iwajun aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kebengkokan itu terus tetap ada. Jadi seorang istri itu tergantung suaminya. Suami ngajaknya santai, ngajaknya senang, bisa mereka. Tapi kalau suaminya modelnya yang keras-keras gitu ya, modelnya yang susah-susah, ya maka istri juga apa? Akan tidak bisa kemudian dipergauli seperti itu. Ya. Intuqimaha kasartaha. Kalau kita berusaha untuk meluruskannya dengan paksa, maka tulang tadi akan patah. Wa kasoruha tolakuha, dan patahnya adalah cerai, talaknya. Maka bermuamalah dengan perempuan ya seperti itu. Ya, dinikmati saja ya. Dinikmati saja. Bagaimanapun dia. Karena Rasulullah SAW beliau juga pernah mengatakan, ad-dunya mata'un. Dunia itu seluruhnya perhiasan. Jadi kita itu ada pada posisi menempati apa? Suatu perhiasan. Ya, wa khairu mata'iha al-mar'atus shalihah. Dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang sholihah. Ya, kenapa saya sebutkan ini? Karena nanti ada kaitannya sedikit ya, walaupun sedikit ya. Perhiasan dunia terbaik itu wanita yang sholihah. Ya, masya Allah Pak. Kalau istri jenengan cantik nih, nggak mungkin ganteng ya. Cantik, alhamdulillah. Kemudian sholihah, nurut sekali ya. Kemarin sampai-sampai kebiasaan para sahabat ya sama Rasulullah itu membukakan apa? Sepatu gitu ya. Dari hadis itu disimpulkan bolehnya berkhidmah kepada orang yang mulia, ataupun berkhidmah seorang istri kepada suami, boleh ya, menyopotkan sepatu ataupun apa ya, menyambut suami ketika datang ya. Wanita salihah itulah sebaik-baik perhiasan ya. Masya Allah, seandainya sudah taat beribadah kemudian wajahnya jamilah, Masya Allah Pak, kegembiraan yang sangat luar biasa. Nah, Ali bin Abi Thalib merasakan hal yang demikian ya. Sudah istrinya cantik, kemudian apa? Solihah. Tapi menantunya siapa? Mertuanya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beban berat juga ini Pak ya. Mertuanya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini saya ceritakan di beberapa kajian ya, pernah menawarkan kepada beberapa sahabat ya ketika putrinya itu menjanda. Putrinya Umar siapa? Hafsah menjanda, kemudian apa namanya, ditawarkan kepada Utsman ya. Utsman tidak mau, ditawarkan ke Abu Bakar diam saja ya, dan ditawarkan ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mau menikahinya ya. Umar bin Khattab sempat marah ya, tapi marahnya biasa saja ya, marah biasa, tidak kemudian apa sampai benci sekali, tidak. Marah kepada Utsman karena menolak, marah kepada Abu Bakar lebih marah lagi karena ditawari putrinya malah diam, nggak ngomong iya apa ngomong tidak gitu ya. Berarti boleh ya Pak ya menawarkan anak gadisnya kepada orang yang soleh ya, boleh menawarkan, misalkan saya punya anak gadis siap menikah, siapa tahu Pak Hartono siap gitu kan. Nah, Masya Allah, soleh, hartanya banyak, itu kan boleh ditawarkan, bukan aib, ya, bukan sesuatu yang aib, boleh ditawarkan kepada laki-laki yang siap menikah, ya, baik dia apa namanya seorang yang masih bujang ataupun duda, ya, ataupun sudah beristri, asal dia mampu, hartanya banyak, gitu kan.
bukan suatu aib. Ya yang penting ya siap-siap karo bojone Pak ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketika Hafsah tadi menikah dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar pun mendatangi Umar. Ya. Kamu kemarin marah sama saya ya? Iya, mau ditawari kok diam saja. Saya sangat marah sekali. Ya. Saya itu sebenarnya mau. Ya, kata Abu Bakar itu sebenarnya mau. Loh kok diam saja? Saya menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau sering menyebut-nyebut nama Hafsah. Ya, jadi sering disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah jadi janda itu. Wah, kayaknya janda itu ya sudah siap nikah belum gitu kan? Biasanya laki-laki kayak gitu Pak Hartono ya. Ya biasanya sering dongeng gue masalah apa nikah dua tiga. Ya memang dari dulu seperti itu. Demikian. Ya kemudian, lah kalau begitu kenapa nggak ngomong saja? Ya, saya diem karena apa? Kalau Rasulullah nolak, berarti saya masih ada kesempatan untuk maju. Jadi diem itu juga ilmu, Pak. Ya, diem itu juga ilmu. Ya, kalau sudah nolak duluan kan mau baleni maning izin gitu ya, malu. Loh kemarin ditolak. Ya, kemarin saya diem itu ada dua kemungkinan. Nunggu Rasulullah nolak baru saya maju gitu katanya. Sama rahimani wa rahimakumullah. Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah dari Rasulullah SAW yang sangat beliau cintai. Ya bahkan di akhir hayat beliau itu Fatimah radhiyallahu anha pernah dibisiki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang itu menjadi rahasia antara Rasulullah dan juga Fatimah. Yang dibisiki pertama menangis, bisiki kedua kemudian Fatimah tertawa. Ya, ini Fatimah punya kedudukan khusus ya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menikah dengan Ali. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah anak paman dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena saking cantiknya Fatimah, nah ini masuk hadis ini. Jadi Ali itu madza, tahu madza, Pak? Madza itu keluar madinya terus menerus. Iya. Jadi saking apa? Bergejolaknya syahwatnya siapa? Ali bin Abi Thalib itu akhirnya madinya keluar terus menerus. Iya. Tapi mau tanya kok itu siapa? Mau tanya kok itu siapa? Mertuanya sendiri. Masa tanya tentang anaknya kan malu gitu ya. Wah sangkin ayune gitu kan, saya sampai keluar mati terus, ini gimana hukumnya Pak? Wah itu malunya luar biasa, tanya sama mertuanya sendiri kan malu gitu ya. Maka di hadis ini disebutkan an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madzaan, dari Ali bin Abi Thalib qala ma'alif rahimahullah taala al hadis tsalis wa isrun, hadis yang ke-23 dari Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan kuntu rajulan madzaan, saya itu dulu laki-laki yang apa? Sering keluar madhinya. Ya. Ya mungkin di salah satu jamaah ada Pak ya. Mungkin ya, saking cantiknya istrinya atau saking bugarnya dia gitu ya. Ya, sering olahraga gitu ya, makanannya mungkin apa namanya? Bagus gitu ya. Akhirnya meroh wong ayu, bojone maksudnya Pak ya. Meroh lihat istrinya keluar apa? Madhi, ya, keluar madhi. Ya. Ini dialami oleh siapa tadi? Ali bin Abi Thalib. Wa kuntu astahyi an as'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya itu malu kalau bertanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima kani benatihi, karena kedudukan anaknya ya sebagai putri beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di nuskhoh yang lain ada tambahannya minni. Kalau di tempat jenengan apa? Ada minninya enggak? Ada, oh ya. Benar ya. Di tempat saya ini saya koreksi minni. Karena kedudukan anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minni, dariku.
ya. Fa amartu Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu, maka saya memerintahkan Miqdad bin Aswad. Jadi boleh, Pak, kalau tanya sesuatu malu boleh ngutus seorang, ya. Jadi kalau malu jangan dipaksa, Pak, ya tidak apa-apa ngutus seseorang, ya. Atau mungkin orang yang punya kedudukan boleh diutus, ya. Atau orang yang mungkin dekat dengan orang tersebut boleh diutus, ya. Sebagaimana Ali radhiyallahu anhu mengutus Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu. Fasa'alahu, kemudian Miqdad bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Faqal yaghsilu dzakarahu wa yatawaddau. Jawaban Rasulullah SAW, cuci kemaluannya dan berwudu. Jadi perintahnya apa? Kemaluannya suruh dicuci dan berwudu, ya. Walil Bukhari, di riwayat yang lain dan riwayat Imam Bukhari dikatakan ighsil dzakaraka wa tawadda. Cucilah kemaluanmu dan berwudulah. Dari riwayat Muslim, tawadda wandhah farjaka. Berwudulah dan indhah farjaka. Indhah itu secara makna perciki, ya. Tapi maksudnya di sini dijelaskan nanti di penjelasannya bukan hanya diperciki tapi juga dicuci. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang mengalami, ya, yang dialami oleh sahabat kita atau sahabat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti Ali bin Abi Thalib, ya, keluar terus menerus madhinya, maka perintah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya dicuci, ya. Ternyata yang dilakukan Ali itu bukan hanya dicuci, ya. Bahkan yaqulu Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kuntu rajulan katsirul madyi wa kuntu akhtasilu minhu. Dan saya mandi gara-gara keluar madhi terus menerus. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah junub, gitu ya, ataupun pernah batal dari wudunya, kemudian beliau guling-guling di pasir, ya, guling-guling di pasir. Dua-duanya dilakukan dalam keadaan tidak tahu, ya. Pernah enggak, Pak, melakukan sesuatu yang awalnya tidak tahu, ya, maka ini termaafkan insya Allah, ya. Ini termaafkan sesuai dengan apa yang jenengan ketahui, ya. Dan ketika sudah mengetahui suatu ilmu, maka mengamalkan ilmu yang jenengan dapatkan tadi, ya. Tidak kemudian meneruskan apa yang dilakukan sebelumnya. Hatta syaqqa alayya al-husnu, sampai mandi itu kemudian memberatkan Ali bin Abi Thalib, ya. Keluar mandi terus, ya, gitu, ya. Saking cantiknya istri beliau, masya Allah, dan saking bergejolaknya syahwatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Li'anni dhanantu hukmuhu hukmal mani, karena aku menyangka hukumnya itu seperti hukum mani, berarti hukumnya beda, ya. Fa'aradtu an ata'akkada min hukmihi, maka saya ingin memastikan hukumnya seperti apa. Wa aradtu an as'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dan saya ingin bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi tadi sebab nggak mau tanya, malu, ya, karena mertuanya sendiri, masa tanya tentang anaknya, gitu kan, malu. Likaunihi hadhil masalah tata'allaqu bil furuj, karena masalahnya itu berkaitan dengan kemaluan, ya, namanya kemaluan yang menyebabkan malu, ya. Wa banatuhu tahti, dan anaknya di bawah kekuasaanku, ya, maksudnya menjadi istrinya Ali bin Abi Thalib. Wastahyaitu min su'alihi, saya malu untuk bertanya. Kemudian kata beliau, fa amartul Miqdad an yas'alahu, saya meminta Miqdad untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau bertanya kemudian mengatakan, idza kharaja minhul madhi
falyaghsil dzakarahu hatta yatalaqqasa al-kharij an-nashi min hararah. Kata beliau, apabila keluar dari kemaluan ya madhi, maka cucilah kemaluannya sampai berkurang sesuatu yang keluar ya, yang muncul al-kharij, yang keluar, an-nashi, yang muncul minal hararah, karena rasa panas. Jadi ternyata nafsu itu ada apa? Panas di dalam tubuh kita. Ya, kalau lagi nafsu panas deh, Pak. Panas ya. Makanya apa namanya? Perlu dikeluarkan. Ya, makanya berhubungan suami istri ya. Itu bisa apa? Merenggangkan otot-otot ya, melegakan pikiran ya, bisa. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, ada penyakit yang bisa langsung sembuh dengan sebab hubungan badan. Salah satunya adalah pilek, Pak. Iya, jadi pilek itu penyakit yang bisa langsung sembuh dengan sebab hubungan badan. Kalau penyakit yang lainnya bisa, tapi sedikit demi sedikit, ya, bisa berkurang. Tapi kalau berhubungan badan itu bisa langsung menyembuhkan apa? Pilek, bisa langsung plong, Pak. Pikirannya langsung lega, kemudian apa? Pileknya langsung hilang, ya. Ya mungkin tidak kerasa, Pak, ya, dengan karena sudah berlalu biasa begitu ya. Tapi ternyata ada khasiatnya seperti itu, ya. Dan orang-orang yang tidak pernah melakukan hal itu bisa jadi berbagai macam penyakit yang diderita oleh orang tersebut karena sebab tidak mengeluarkan panas di dalam tubuhnya. Nah, salah satunya adalah di sini madhi ya, birisyatin bilma. Kata beliau, cucilah kemaluannya dengan apa? Air. Wa yatawaddau liqaunihi kharijan min ahadis sabilain. Kenapa harus wudu? Karena mani itu keluar dari salah satu dua jalan. Itu sebab wudunya itu. Allahumma shayyiban nafi'an. Syekh Saleh Utsaimin pernah menghentikan darsnya karena hujan. Jadi cuma lihat hujan aja, menikmati hujan. Kita berhenti aja, Pak, nikmati hujan. Dan beliau meniru Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala ya. Beliau cerita Syekh bin Baz itu ketika ada hujan kemudian kajiannya berhenti, menikmati hujan. Rahmat. Karena apa? Baru turun dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dinikmati hujan. Yes. Masih senang hujan-hujanan enggak, Pak? Nah, kalau saya, Pak, senang, Pak, hujan-hujanan. Apalagi barang istri, Pak. Wah, nikmat sekali. Hujan-hujanan barang istri itu nikmat bagi yang sudah punya istri. Tapi masih bisa didengar ya? Masih jelas ya? Tadi sebab wudunya kenapa? Karena madhi itu keluar dari salah satu dari dua jalan. Ya, kalau ada yang keluar dari salah satu dari dua jalan, maka diwajibkan berwudu. Ya. Wal kharij min ahadihima huwa ahadu nawaqidil wudu. Sesuatu yang keluar dari salah satu jalan, maka itu adalah salah satu pembatal wudu. Ya, jadi keluarnya madhi, maka wudunya seseorang menjadi batal. Fayaqulu sallallahu alaihi wasallam qad arsyada as-sa'il bihadhil jawab ila amrin syar'iyyin wa amrin tibiyyin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing orang yang bertanya, walaupun itu siapanya? Menantunya sendiri ya, walaupun tidak tahu, dengan jawaban syariat
dan jawaban kedokteran. Jadi jawaban beliau itu bukan jawaban apa syariat saja, tapi jawaban kedokteran. Padahal di zaman itu belum ada alat-alat yang canggih ya. Tapi ilmu-ilmu kedokteran itu ya datang dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah. Syama rahimani wa rahimakumullah. Ada terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Oh, tambah gede gitu, Pak. Oh, aku ngomong dewek dengan turu, Pak. Ada perselisihan di antara ulama, perbedaan pendapat ya. Masalah madhi saja ada perbedaan pendapat gitu ya. Apalagi masalah-masalah yang ya banyak dalam syariat ini, tapi tidak menjadikan kemudian seorang itu taklid atau seorang itu membenci di antara saudara-saudaranya. Kita pilih yang kuat sesuai dengan dalil. Imam Hambali ataupun Hanabilah, jadi orang-orang yang bermadhab Hambali, wa ba'du Malikiyah dan sebagian yang bermadhab Maliki, ila wujubi husli dzakari kullihi, berpendapat wajib mencuci seluruh kemaluannya. Jadi yang dicuci seluruhnya, ngapunten nggih, bukan cuman kepalanya saja. Tapi apa? Seluruhnya. Mustadilina bihadzal hadis wa ghairihi, berdalil dengan hadis ini dan juga hadis yang lainnya. Haitsu sharahat bihusli dzakari, tatkala disebutkan ya dengan jelas, sharahat dengan menyebutkan apa? Mencuci seluruh kemaluan. Wa huwa haqiqatun yutlaqu alaihi kulluhu. Ya. Ini kalau disebutkan dicuci berarti hakikatnya itu mutlak, semuanya dicuci. Wa dhahaba jumhur, adapun jumhur itu apa? Kumpulan para ulama ya, kumpulan para ulama yang paling banyak gitu ya. Ila wujubi huslil mahalil ladzi asabahul madhiyu. Jadi jumhur semuanya berpendapat wajibnya mencuci tempat yang terkena madhi saja. Berarti bagian mana? Ya, bagian ujungnya tok gitu Pak ya. Kepalanya saja. Ya, yang keluar madhi saja. Li'annahu mujibu lil husli fayaktasiru alaihi, ya, karena yang diwajibkan itu mencuci. Yang namanya mencuci ya cukup ya, yang penting mencuci gitu ya. Yaktasiru alaihi, pokoknya cukup yang mencuci ya sudah, berarti itu sudah cukup. Enggak diwajibkan semuanya. Yang dimaksud wajib mencuci ya sing penting mbah gitu ya. Cukup walaupun sedikit, ini sudah cukup. Nah, kira-kira yang biasa diamalkan yang mana ini? Seluruhnya apa sebagiannya saja? Seluruhnya. Dicuci kabeh ya. Orang wudhu saja ada yang kayak gini Pak ya. Sininya tok teng, ada yang semua gitu ya. Maka kata beliau di sini berpendapat qaulul awwalu arjahu li umurin. Pendapat yang pertama itu lebih rojih karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, anna huslahu wal haqiqatu minal hadis. Ya. Mencuci seluruhnya adalah hakikat daripada apa? Zahir hadis yang ada. Ya. Hadis di sini menceritakan tentang apa? Mencuci seluruhnya. Wa huslu ba'dihi majazun
Adapun mencuci sebagian itu kiasan. Ya, di dalam hadis itu kan disebutkan mencuci. Ya, berarti mencuci hakikatnya seluruhnya. Adapun mencuci sebagian itu kiasan saja, majaz. Ya, yahtaju ila qarinatin qawiyatin. Butuh kepada dalil yang kuat, tanda yang kuat. Ya. Ini alasan yang pertama kenapa harus dicuci semuanya. Kemudian yang kedua, annal madhiya fihi shibhun minal mani. Madhi itu mirip sama mani, walaupun beda tapi apa? Mirip. Min nahiyati sababi khurujihima. Mirip dari sisi apa? Dari sisi keluarnya. Ya. Madhi sama mani itu mirip dari sisi keluarnya. Wa taqaribu atau taqarubu launuha, dan hampir sama warnanya. Ya, hampir apa? Sama. Wa ghairu dzalika, dan alasan yang lain. Fahuwa ashbahun ma yakunu bi janabatin sukhra. Jadi orang yang keluar madhi itu menyerupai junub kecil. Ya, kalau junub kan jelas ya Pak ya, mandi. Tapi kalau keluar madhi itu seperti junub kecil. Ya, ada ya istilah junub kecil. Yaktasiru fihi an ghuslil badan kulluhu, maka cukup untuk mencuci apa? Dari mencuci badan seluruhnya, tidak mencuci badan seluruhnya, mewakili kalau kemudian mencuci kemaluan seluruhnya. Ala ghuslil farj, dengan cara mencuci kemaluan. Artinya kalau apa? Mani itu mencuci badan semuanya, berarti kalau madhi itu mencuci apa? Kemaluan seluruhnya, itu sudah mewakili, ya sudah mewakili. Nah, ini alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga, annahu yatasarrabu min hararati syahwati fanadhuhu kulluhu munasibun liyuqallisa al-khariju bitabridihi. Ya. Karena bisa mendinginkan panas. Jadi ini juga perintah ya, ketika berhubungan suami istri kemudian selesai ya, disyariatkan untuk mandi. Kalau jenengan pengen nambah, disyariatkan untuk mandi. Mandi dulu enggak Pak biasanya kalau nambah? Enggak mandi, salah Pak. Kalau mau nambah harusnya mandi Pak. Ini perhatian ya. Kalau mau nambah itu sunnahnya apa mandi dulu baru apa? Tanduk istilahnya Pak. Justru itu Pak. Ya, justru malah apa? Membuat badan kembali kuat lagi. Ya, jadi berhubungan suami istri, ngapunten ini banyak bujang ya. Apunten Mas ya ini. Ya pelajaran ya, nanti siapa tahu sebentar lagi gitu kan. Jadi kalau mau nambah itu apa? Mandi dulu. Ya mandi dulu, kemudian apa? Diulangi lagi. Ya. Kalau mau tidur juga mandi dulu. Tapi kalau mau tidur ini boleh tidak mandi dulu, tapi apa? Wudhu. Ya. Tapi kalau mau mengulanginya, disyariatkan atau disunnahkan untuk mandi. Begitu juga ketika keluar madhi, disyariatkan untuk mencuci seluruhnya karena apa? Bisa mendinginkan ya gejolak yang begitu luar biasa. Hararati syahwah, panasnya syahwat. Nah, kenapa? Oh, waduh, ini langsung ke pokok pembahasan ini. Nanti diselesaikan ini ya. Aduh. Itu kayaknya pertanyaan khusus itu. Ya. Itu salah satunya ya. Itu salah satu cara supaya kita bergairah kembali ya, adalah dengan mandi.
Kemudian tadi sudah Isya. Adzan dulu, insya Allah kita selesaikan setelah adzan, insya Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ba'd. Insyaallah kita lanjutkan sedikit lagi ya, ada beberapa poin. Ma yu'khadhu minal hadis, manfaat atau faidah dari hadis. Yang pertama, najasatul madhi, najisnya madhi, wa annahu yajibu ghusluhu, dan wajib mencucinya, walakin ya'fi an yasirihi bisababil masyaqqah kama dzakara ba'dul ulama. Jadi madhi itu, kata beliau, dimaafkan ketika keluarnya itu sedikit. Jadi dimaafkan ketika keluarnya sedikit. Artinya karena di situ ada masyaqqah, rasa berat. Sebagaimana percikan kencing itu, jenengan itu tidak bisa mendeteksi ya. Biasanya kalau kencing di misalkan kamar mandi atau apa ya, kan ada yang percik kecil-kecil sekali. Jenengan bisa tidak metani yang sebelah sini kena sudah. Tapi itu bisa jadi kena, gitu tidak? Iya. Tapi yang kecil-kecil itu dimaafkan oleh syariat. Tapi saya sengaja Pak, maafkan iki lah wis. Bukan ya, maksudnya yang memang jenengan itu tidak bisa, masyaqqah di situ. Ya. Begitu juga madhi, ya, yang keluar sedikit, mungkin tidak terasa, ya, tidak harus kemudian dicek lagi. Maka itu dimaafkan, kata beliau. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, sebagian ulama.
Annahu min nawaqidil wudhu li'annahu kharijun min ahadis sabilain. Madhi itu termasuk pembatal dari pembatal-pembatal wudhu, ya. Karena dia keluar dari salah satu dari dua jalan. Yang ketiga, wujubu ghusli dzakar, wajibnya mencuci. Yang mencuci ini tadi apa? Seluruhnya. Waqad warada fi ba'dil ahadis wa ghuslu unthayain. Dan ada di sebagian hadis itu disebutkan juga mencuci kedua itu Pak ya, yang di bawahnya Pak. Ya, itu disebutkan warid dalam sebuah hadis diperintahkan juga mencuci apa? Kedua yang ada di bawahnya itu. Ya, ada di hadis yang lain disebutkan seperti itu. Paham ya Pak? Nah, tomat. Masya Allah Pak Hartono ini memberikan gambaran yang pas gitu Pak ya. Ya. Wahwa hadisun sahih, ya. Itu hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Abu Dawud nomor 208. Yang keempat, annahu la yujibu ghuslul badani kal janabah. Tidak wajib mencuci seluruh badan ya seperti junub. Wahwa ijma'. Ini ijma' para ulama. Ijma' yang ikhtilaf itu cuci sedikit apa? Semua itu ikhtilaf. Ya. Jadi kalau ada orang berpendapat nyuci sedikit ya mungkin ikut ulama yang satunya gitu ya. Tapi yang kuat apa yang semuanya. Sebagaimana ini Pak ya, pernah kita sebutkan mencuci seperti ini sama yang semua yang kuat yang mencuci semuanya. Gitu ya. Ya walaupun masih ada yang mengamalkan, kadang malah cuma kayak gitu ya. Sedikit sekali ya keluar rambutnya gitu. Kemudian yang terakhir, annahu la yakfi fi izalatil madhi istijmar bil hijarah. Tidak cukup menghilangkan madhi dengan istijmar. Istijmar itu menggunakan batu ataupun yang semisalnya tisu dan sebagainya. Ya, kalbaul seperti kencing. Kalau kencing boleh, ya. Kalau kencing boleh, tapi kalau madhi tidak boleh. Bal labudda minal ma, bahkan harus dengan air. Misalkan keluar madhi kemudian dilap, jenengan anggap suci, belum suci. Ya, walaupun mungkin secara ainnya, secara zatnya sudah hilang, tapi tidak cukup kata beliau, harus dengan air. Nah, tadi Masya Allah di sela-sela ada pertanyaan ya. Ada dalam kitab Rawdatul Muhibbin karya Imam Ibnu Qayyim. Ini pernah ada yang pernah baca Rawdatul Muhibbin. Ini kalau mau nikah baca ini, Masya Allah, bukunya bagus sekali. Ya, taman-taman para pujangga, ya, orang yang sedang kasmaran ini, Pak, bagus sekali bukunya. Jadi di situ diceritakan tentang keindahan bidadari, ya, kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan bersama dengan bidadari. Ya. Kemudian beliau menyebutkan satu doa, ya, walaupun doa tersebut ya, doa yang tidak warid dari Quran maupun hadis, tapi beliau menyebutkan sebuah doa, ya, Allahumma qawwa dzakari. Ya, ini yang anu paham misalnya. Ya Allah kuatkanlah ya kemaluanku. Fa innahu ya solahun li ahli, karena itu apa bermanfaat untuk istriku. Ya, itu salah satu doa. Ya, kalau tidak hafal doa bahasa Arab ya intinya itu Pak, berdoa gitu. Intinya berdoa. Ya tentu doa itu kan sabab apa namanya ukhrawi ya, kan harus ada sabab hissi, sabab yang kelihatan yang berupa kesehatan ya, menjaga mungkin apa namanya pikiran, mindset ya. Kadang kan orang itu karena mindset Pak ya, mindset yang apa mungkin minder ya, atau mungkin merasa apa namanya banyaklah hal-hal yang bisa mempengaruhi. Nah, banyak berdoa dan melakukan hal-hal yang menjadi wasilah ke sana, ya, menjadi wasilah ke sana. Nah, atau bisa melakukan kata Rasulullah SAW, ya, ala tuzawiju, kenapa kamu tidak menikahi apa namanya gadis, ya, ala tula ibuka wa tula ibuha, kamu bisa bermain-main dengannya, dia juga bisa bermain-main denganmu, ya. Jadi bermain-main dulu, ya, bermain-main dulu Pak.
bermain-main, insya Allah paham ya Pak, bermain-main ya, bermain-main terus apa namanya, berdoa mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian apa, seandainya sudah terjadi mandi lagi ya, mandi lagi. Hadza wallahu a'lam. Insyaallah kita cukupkan bahasan tentang madhi. Adapun yang berkaitan dengannya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi masih pembahasan yang sama insyaallah. Nah, atau yang ditanyakan? Itu kalau menurut juga apa tidak seperti juga nanti bisa aja nanti bisa kalau sholat apa juga kalau bisa nanti bisa Pertanyaan beliau, jadi setelah berhubungan suami istri kan mandi junub. Nah, di dalam mandi junub itu ada wudhunya, ya apa tidak? Ya, di dalam mandi junub itu ada wudhunya. Nah, apakah wudhu ini sudah mewakili wudhu ketika akan sholat? Itu nggih? Nah, maka jawaban ataupun pendapat yang paling sahih itu semua mandi yang ketika itu apa? Kaitannya dengan mandi besar, ada wudhunya di dalamnya, itu sudah cukup untuk apa? Sholat, sudah cukup ya. Ketika mandi junub kemudian jenengan wudhu di dalamnya, ya maka itu sudah cukup mewakili apa? Wudhu untuk sholat ya. Seandainya jenengan tidak wudhu lagi, insya Allah itu sudah cukup. Nah, nah, kalau masih seperti itu berarti apa? Wudhu ya. Nah, wudhu Pak. Ya, kemudian mandi, setelah mandi kentut Pak. Iya, iya membatalkan wudhu itu, membatalkan wudhu. Nah, berarti masih wajib apa untuk mengulangi wudhunya. Nah, kalau malam Jumat saya tidak tahu hadisnya, ya, tapi yang ada hadisnya itu justru hari Jumatnya, bukan malam Jumatnya, nggih. Yang beredar kan malam Jumat, nggih. Yang saya, wallahu alam, saya belum menemui hadisnya, tapi mungkin ada, wallahu alam. Yang saya ketahui itu di hari Jumatnya. Jadi di hari Jumat itu mandi Jumat digabung dengan mandi junub, itu sunnahnya seperti itu. Pakai pakaian yang paling bagus, berangkat Jumat lebih awal. Jadi sunnahnya itu urutannya itu. Ya, ngapunten iki, berhubungan suami istri di pagi itu, kemudian mandi, satu mandi dua niat, mandi untuk Jumat dan mandi apa? Junub. Ya, kemudian pakai pakaian yang bagus, kemudian apa? Menuju ke masjid, itu ya sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau malam Jumat, wallahu alam, ya mungkin dari jenengan ada yang tahu, mungkin wallahu alam. Kalau saya tidak tahu. Allah. Nah, ya kembali ke madhab. Tapi yang rojih ya semuanya ya, sampai pun wanita ya dia harus apa? Iya, dilepas semuanya harus apa? Sampai ke tengkuknya, kemudian dikembalikan sama seperti laki-laki, Nah, ini yang rojih ya, yang kita pegangi. Wallahu a'lam. Nah,
Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nanti ada hadis yang menerangkan, jadi ada orang yang ragu, ya, ragu baik ketika pakaiannya kena najis atau tidak, kemudian dia keluar angin atau tidak ketika sholat gitu ya. Ini insya Allah nanti dijawab Pak ya. Maksudnya ini urutan dulu. Di hadis di sini disebutkan ada orang yang ragu apakah dia itu kentut atau tidak, gitu ya, ketika sholat. Maka kaidah di dalam fikih ya disebutkan bahwasanya keyakinan itu tidak akan batal hanya dengan keraguan. Sampai kita itu mendengar apa? Suara ataupun apa? Bau. Tapi kemudian salah satu faedahnya di sini disebutkan, walaupun kita tidak dengar suara, tidak menemui baunya, tapi ada hal lain yang menguatkan, itu juga boleh dibatalkan. Jadi intinya yakin, Pak. Kalau cuma ragu-ragu, ini saya kentut apa enggak, ini saya kena najis apa enggak, berarti hukum asalnya tidak. Gitu ya. Saya sudah batal apa belum, berarti hukum asalnya belum. Gitu ya. Keyakinan tidak batal hanya dengan apa? Keraguan. Termasuk misalkan kena, apakah saya biasanya kan ngapunten nggih, saudara kita itu tidak mau sholat pakai celana. Jadi pasti celananya dilepas terus pakai sarung. Alasannya salah satunya takut ada najis madhi. Gitu ya. Nah, maka kita katakan al-yaqinu la yazalu bisyak. Keyakinan itu tidak semata-mata hilang dengan ragu. Kalau sudah yakin, yakin gitu ya. Nah, tetap kalau terkena madhi harus dicuci, ya harus dicuci. Cuci bagian yang kena madhi tersebut kalau kelihatan. Kalau tidak kelihatan, ya karena memang kadang bekasnya itu tidak terlihat, kan ragu ini kena apa tidak. Maka asalnya berarti tidak apa, kecuali jenengan kerasa keluar kelihatan, lah baru apa jenengan cuci atau ganti pakaian yang lainnya. Boleh dicuci ya, boleh. Nah, hadza wallahu a'lam. Oke. Itu kan saya ngaji. Ya, ngaji. Yang mau keluar nggak itu. Ini ngaji minta kita Jenengan ngaji. Terus iya, terus nggak jadi wudhu. Ya enggak apa-apa. Ada sholat itu ada syarat, ada sunnah, ya, ada wajib, ada rukun, Pak. Ini saya tidak bahas syarat, tidak bahas wajib, tidak bahas rukun, bahas sunnah. Salah satu sunnah di dalam sholat adalah mengulangi wudhu. Jangan dapat pahala sunnah. Ustadz, kan wudhunya belum batal. Ya sah-sah saja. Tapi pengen mendapatkan keutamaan pahala sunnah, jenengan walaupun belum batal diulangi wudhunya. Nah, tapi kalau jenengan mengulangi wudhu semuanya, tidak apa-apa Pak, dapat pahala sunnah. Iya, tidak apa-apa, dapat pahala sunnah karena mau sholat, gitu ya. Nah, oh, ini sampai malam ini nanti ya, nyambung terus. Ya. Sama ini mau tangan dalam, kalau tangannya untuk makin bagaimana? Ya. Masya Allah, bagus itu Pak, pertanyaannya bagus. Jadi sudah wudhu, ya, mau sholat, ternyata ganti pakaian dalam. Nah, ketika mau memakai, kok nyentuh apa?
kemaluan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Di dalam kitab fikih muyasar, salah satu pembatal wudhu adalah menyentuh kemaluan. Bila hailin, tanpa penghalang, langsung pak tul gitu. Tapi kalau ada penghalangnya tidak batal. Tapi ada yang berpendapat mengutip sebuah hadis, innama huwa bid'atun minka. Dia itu paham nggih? Nah, bagian dari tubuhmu. Maka ketika menyentuh tidak batal. Ada madhab yang seperti itu. Jadi jangan heran Pak, nanti wis ules-ules ora batal gitu. Tapi kita ya saya sendiri yang saya amalkan, kalau menyentuh tanpa penghalang otomatis batal dan diulangi wudunya. Ya, faedahnya apa? Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Batal Pak. Kecuali jenengan bermajlis sama orang-orang yang berpegang dengan hadis tadi. Innama huwa bid'atun minka. Ya, kemaluan itu bagian dari tubuhmu, maka menyentuhnya tidak batal. Kalau jenengan ngaji terus yakin itu pendapat itu dipegangi, ya monggo gitu ya. Kalau menyentuh tapi ada penghalangnya, menyentuhnya tidak batal. Tidak batal. Kalau ada penghalangnya tidak batal. Iya, tidak batal. Kalau ada penghalangnya tidak batal. Oh, ngapain Pak habis putus itu punya istri? Oh. Hujan-hujan pertanyaannya kok. Ya. Saya tambahi berarti Pak ya. Termasuk yang batal itu adalah terbenamnya khosyafatid dzakar. Kulluhu au ba'duhu. Sebagiannya atau semuanya. Misal Pak ya, sudah wudu, kemudian ngapunten ini, khosyafatid dzakar, bagian kepalanya itu terbenam sedikit sekali. Batal Pak. Walaupun sedikit. Sedikit tidak jadi, tetap batal. Ya, tetap apa? Batal. Apalagi semuanya jelas batal. Walaupun sedikit saja, sebagiannya saja, ini sudah batal. Tapi ini langsung ya, tidak dengan hail. Kalau dengan hail tidak membatalkan, insyaallah. Kenapa? Iya, kalau kemudian sudah masuk, dia wajib mandi. Nah, sudah masuk wajib mandi. Iya, tidak keluar. Cukup nggih insyaallah nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.